Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ayu Ainur, NPM 104220005 dari kelas A22 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi revolusi industri dan revolusi industri 4.0. Di sini ada poin-poin dari penjelasannya, itu ada sejarah revolusi industri 4.0, pengaruh revolusi industri terhadap akuntan, dampak positif revolusi industri, dan dampak negatif revolusi industri. Sejarah revolusi industri dimulai di Inggris ketika industri batubara, besi, dan tekstil negara itu mulai tumbuh. Pada masa ini adalah masa kemakmuran besar bagi Inggris dan koloninya. Hal ini juga menandai awal dari zaman perubahan dan kemajuan besar di mana revolusi industri adalah masa perubahan besar di dunia. Teknologi baru dikembangkan dan digunakan sehingga cara orang hidup dan bekerja berubah selamanya. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18 ketika masyarakat pertanian menjadi lebih maju dan urban. Kereta api lintas benua, mesin uap, listrik, dan penemuan lainnya mengubah masyarakat secara permanen. Makna dari revolusi industri sendiri yakni perubahan besar cara manusia memproduksi barang atau jasa. Hingga saat ini revolusi industri sendiri telah memasuki revolusi industri keempat atau lebih dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0. Perubahan yang terjadi berdampak pada seluruh bidang kehidupan seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya serta bersifat global. Revolusi industri adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global tersebut. Proses produksi atau jasa yang mulanya sulit, memakan waktu lama, dan memakan biaya yang mahal menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah dalam prosesnya. Bila menghubungkan dengan konsep ekonomi yang membicarakan upaya manusia dalam menghadapi kelangkaan, konsep revolusi industri adalah salah satu cara mengatasinya. Bahkan dengan adanya konsep revolusi industri, resiko kelangkaan tersebut dapat diturunkan atau bahkan dihilangkan, sehingga tenaga, waktu, dan biaya yang dibutuhkan sebelumnya cukup besar dapat menjadi tidak ada dan dialihkan ke hal lain. Kemudian ada sejarah revolusi industri 4.0. Dengan kehadiran teknologi komputerisasi, maka muncul teknologi digital yang lebih sempurna lagi sebagai wujud perkembangan inovasi. Maka terciptalah revolusi industri 4.0 yang saat ini kita alami dan kita rasakan. Pada masa digital ini, teknologi internet tercipta dan berkembang semakin masif. Pada masa ini bukan hanya berpengaruh pada industri saja, tetapi kemudahan berbagi informasi dan komunikasi antar manusia di seluruh dunia. Bahkan telah menjadi bagian pada transaksi perdagangan dan transportasi secara digital. Banyak inovasi baru dan revolusi industri 4.0 yaitu diantaranya Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, rekayasa genetika, atau mesin pintar. Segala perubahan yang dipengaruhi oleh teknologi internet memberikan efek yang sangat besar pada kehidupan manusia. Revolusi industri ini dianggap sebagai masa transformasi besar di dunia di mana penemuan terhebat manusia ada. Dari awal tercipta dari mesin uap sebagai awal revolusi industri yang dapat memudahkan pekerjaan sampai terciptanya inovasi terhebat bermula dari sini. Pada masa digital ini, teknologi internet tercipta dan berkembang semakin masif. Dari masa ke masa, revolusi industri membuat manusia lebih mudah dalam melakukan pekerjaan dalam segala bidang. Segala teknologi yang kita rasakan pada saat ini adalah hasil dari hebatnya peran revolusi industri sehingga dapat memberikan efek yang sangat besar pada kehidupan manusia. Pengaruh revolusi industri terhadap akuntan. Kehadiran revolusi industri 4.0 membawa perubahan pada penyesuaian pekerjaan pada manusia, mesin, teknologi, dan proses di berbagai bidang profesi, termasuk profesi akuntan. Revolusi industri menuntut profesi akuntan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan big data. Menghadap era industri terakhir masa kini, perkembangan ekonomi digital telah membuka berbagai kemungkinan baru sekaligus meningkatkan risiko secara bersamaan. Perubahan tersebut memberikan dampak signifikan dalam perkembangan akuntansi. Di era ini, perkembangan teknologi dan inovasi seolah berkejaran dengan waktu. Inovasi-inovasi baru mendorong terciptanya pasar baru dan menggeser keberadaan pasar lama. Mesin dan robot pintar kini banyak mengambil peran dan seakan menguasai dunia. Pada revolusi industri 4.0 terjadi pergeseran yang luar biasa pada berbagai bidang ilmu dan profesi. Oleh karena itu, cara kerja dan praktik akuntan perlu diubah untuk meningkatkan kualitas layanan dan ekspansi global melalui komunikasi daring dan penggunaan cloud computing. Akuntan dalam perspektif revolusi sudah bukan lagi sebagai bookkeeper, tetapi mulai menjadi hal baru yang
bisa jadi tidak menyentuh sama sekali aspek finansial. Eksplorasi hal baru tentunya juga menimbulkan spesialisasi yang belum ada pada saat sekarang. Kemudian ada dampak positif revolusi industri, yaitu satu, semakin mudah mengakses informasi dan berkomunikasi. Maksudnya, kemajuan teknologi seperti televisi, telepon genggam, bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa. Kemudian yang kedua, adanya terjadinya efisiensi dan efektivitas produksi. Jika terwujud 4 revolusi industri, maka industri memiliki kemungkinan untuk efisiensi dan efektivitas produksi dengan biaya yang tidak lagi mahal. Kemudian yang ketiga, ada peningkatan pendapatan nasional. Industrialisasi memungkinkan negara-negara yang mengoptimalkan sumber daya mereka yang mulai berkurang. Industrialisasi meningkatkan kualitas dan kuantitas akan barang-barang yang diproduksi suatu perusahaan. Inilah yang membuat kontribusi lebih besar pada produk nasional, bruto atau gross national product. Kemudian yang keempat, ada standar hidup yang lebih tinggi. Dalam masyarakat industri, tenaga kerja lebih berharga. Apabila produktivitas lebih tinggi, maka pendapatan individu meningkat. Kemudian yang kelima, ada stabilitas ekonomi. Negara yang bergantung pada produksi dan ekspor bahan mentah saja tidak dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat. Permintaan yang terbatas akan produk pertanian dan bahan mentah didukung ketidakpastian alam akan menghambat kemajuan ekonomi. Kemudian terakhir, ada peningkatan peluang kerja. Industrialisasi memberikan peningkatan kesempatan kerja pada industri skala kecil dan besar. Industri menyerap pekerja yang menganggur dan pengangguran dari sektor pertanian sehingga meningkatkan pendapat masyarakat. Kemudian selanjutnya ada dampak negatif revolusi industri. Itu ada satu, rentan dengan serangan cyber. Revolusi industri 4.0 akan sangat lekat dengan dunia teknologi, di mana salah satu hal yang bisa dilihat mulai banyak ditemukan saat ini adalah Internet of Things. Kemudian yang kedua, investasi SDM yang tidak murah dan minim. Perusahaan yang ingin menggunakan sistem otomatisasi dan juga teknologi tinggi tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bisa menggunakan sarana canggih tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus rela mengeluarkan dana untuk investasi dalam memberikan pelatihan keterampilan dan juga sertifikasi daripada karyawan yang sudah dimiliki atau siap memberikan gaji yang layak dan lebih tinggi bagi tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian yang ketiga, dampak teknologi terhadap lingkungan. Selama manusia menggunakan mesin untuk bekerja, maka kebutuhan energi akan tetap tinggi dan hingga sekarang belum ada sumber energi yang mencukupi bisa digunakan untuk kegiatan produksi dalam skala besar selain dengan menggunakan bahan bakar fosil. Semakin tinggi kegiatan produksi manufaktur, maka akan berbanding lurus dengan tingginya pembuangan limbah yang bisa mengancam lingkungan hidup secara global. Kemudian yang keempat, ada urbanisasi. Akibat industrialisasi, orang-orang dari pedesaan akan migrasi ke kota karena mencari pekerjaan di pabrik. Urbanisasi adalah perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Akibatnya, populasi penduduk di kota meningkat. Kemudian yang terakhir, ada terjadinya kesenjangan pendapatan. Pemisahan modal dan tenaga kerja menciptakan perbedaan pendapat antara buruh dan orang-orang yang mengendalikan sumber daya modal. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.